Perkenalan kita sama VR mungkin terlalu prematur. Kita tuh taunya pakai HP Android kita, masukin ke dalam kacamata VR, ada yang dari plastik, ada juga yang dari kardus, dan kita mainin dengan aplikasi yang seadanya aja. Jika yang ada di kepala kalian VR adalah yang seperti itu, lupakan sob. Perkenalkan, ini adalah Oculus Quest 2. Saya beli ini pas lagi di Hawaii dengan harga $299 aja. Harga yang menurut saya pantas. Cuman karena ini tidak tersedia resmi di Indonesia, harga di Tokopedia-nya tentu jadi lebih mahal ya. Boxnya itu cukup gede, jadi terpaksa harus saya unboxing pas lagi di Hawaii biar bisa masuk ke koper. Isinya ada kacamata VR-nya, karet bantalan VR-nya, glass spacer biar bisa pakai kacamata sembari main VR-nya. Terus ada joystick buat tangan kanan dan kiri, masih ada kotak kecil yang isinya kepala charger dan kabel data. Dan itu aja isi kotaknya. Biar aman buat dibawa pulang, saya juga beli tas travelnya yang dijual dengan harga $50. Tasnya tuh bulat dan bagian luarnya tuh hard case, jadi si VR tuh bakalan aman di dalam tas ini. Oke, mari kita lihat spesifikasinya dulu. Oculus Quest 2 ini tuh menggunakan chipset Qualcomm Snapdragon XR2 dan tiap mata dikasih layar dengan resolusi 1832 x 1920 pixel. So, sangat-sangat tajam. Panelnya tuh LCD dengan input 2 buah Oculus Touch Controller. Alasan kenapa saya beli VR ini adalah karena dia tuh adalah all-in-one VR. Nggak perlu device tambahan untuk bekerja kayak di Oculus generasi pertama yang kudu colok ke PC lagi. Semua kerja keras dan processing power asalnya tuh dari chipset Snapdragon XR2 yang ada di dalam VR-nya ini. Dan performanya cukup bagus. Bermain game fast pace kayak Beat Saber ini tuh nggak boleh ada lag sedikit pun. Dan selama saya mainin nggak ada lag-lagnya acan. Pertanyaan yang suka muncul adalah pusing nggak kalau dipakai kelamaan? Jadi gini, VR tuh akan menyebabkan pusing jika movement sama apa yang kita lihat itu tuh nggak sync. Bisa karena latency, bisa juga karena emang nggak ada gerakannya. Kalau latency sih bukan masalah, karena yang saya rasain ini tuh sungguh kerasa natural. Lihat kiri, kanan, atas, bawah, bahkan melangkah depan, belakang, atau jongkok, itu tuh apa yang kita lihat tuh sync sama gerakannya. Tapi ini tuh hanya terjadi di menu dan game-game native-nya aja. Kalau di video VR atau YouTube VR misalnya, lama-lama akan kerasa pusing. Karena di sini tuh kita cuma bisa lihat 360 derajat aja. Dia nggak bisa ngeregister movement gitu kayak begini. Atau bisa juga di game yang movementnya tuh majunya tuh pakai joystick. Nah, yang kayak begini saya bisa ngerasain agak mual pas lagi jalan. Kalau pas main VR bisa gerak-gerak maju mundur tuh apa nggak bahaya? Nah, di Oculus Quest 2 ini tuh dia tuh ada yang namanya Guardian System, yang dimana kita tuh membuat batas virtual biar mainnya tuh nggak sampai keluar batas. Jadi caranya kita tentuin floor level kita, terus bikin batasnya. Kalau kita terlalu deket sama batasnya, dia akan ngasih garis kayak begini. Emangnya di Oculus Quest 2 ini tuh kita bisa ngapain aja? Gamenya udah banyak? Well, saya sendiri sih belum download banyak game karena saya udah sangat terhibur sama Beat Saber. Menyenangkan, tapi sekalian juga olahraga. Aplikasi First Step juga ngasih tutorial yang nggak membosankan. Dan dengan opening yang sangat grande gitu. Jadi bikin kita tahu si VR ini tuh bisa ngapain aja. Megang barang yang halal maksudnya. Kan jadi padahal kalau nggak ada lurus pikirannya lo ngomong yang halal kan gue jadi belok kita anjir. Maksudnya megang barang di ya gitu. Tapi yang haram enak bang. Megang barang ya. Ya megang sesuatu ya, main remote control, tembak-tembakan dan joget sama robot. App santai kayak mancing ikan juga ada. Bahkan yang ultra menegangkan kayak Resident Evil juga ada gamenya. Pilihannya banyak dan belum saya explore semua. Kalau mau beli gamenya juga gampang ya. Pertama kudu masukin data kartu dan setelahnya cuman masukin pin aja. Jadi experience-nya tuh seamless. Nah, cara beli gamenya gimana? Well, kalau saya sih udah pakai e-cardnya Genius dari Bank BTPN aja ya. E-cardnya Genius tuh virtual ya, jadi nggak ada kartu fisiknya gitu. Saya tuh biasa pakai ini tuh buat transaksi online, mau beli in-app purchase di Android, beli app di Apple Store, atau subscribe ke layanan streaming. Menurut saya ini sih lebih aman daripada pakai kartu kredit. Karena ini tuh sebenarnya Visa debit, jadi sistemnya tuh kayak masukin saldo, terus nanti dia tuh akan potong sesuai sama belanjaan kita. Kemudian dengan pakai e-card ini juga jadi lebih simpel dan aman. Saya sih selama 5 tahun lebih pakai Genius, ini aman ya, nggak pernah ada masalah. Ini kagak endorse ya. Kita tuh emang pengguna Genius banget. Belanja di Tokopedia nih buat keperluan kantor. Contohnya si Ron kemarin rewel mau beli MacBook Pro yang M1 Max.
mahal banget, buset 60 juta. Lebih mahal daripada harga diri. Jadi saya belinya tuh cuman pas check out di Topet tinggal pilih Genius Pay. Terus dari aplikasinya tinggal pencet lonceng di pojok kanan atas dan bayar deh. Gampang bener. Gak cuman buat jajan aja ya bosku. Mana ada coba aplikasi bank secanggih ini. Genius tuh memang jenius. Mantap. Brand ambassador bismillah 2022. Oke, balik lagi ke VR-nya. Kapasitas baterai dari VR ini adalah 3640 mAh, sebuah ukuran yang nggak kecil-kecil amat. Cuman kalau buat main game bertahan sampai sekitar 2 jam. Segini tuh oke apa enggak? Ya menurut saya sih masih pas aja ya, karena pas saya main VR ini juga enggak, paling sekitar 30 sampai 1 jam aja gitu, nggak pernah sampai full 2 jam. Kesimpulannya, menurut saya ini adalah saat yang tepat untuk menikmati VR yang sebenarnya. Karena menurut saya user experience-nya kini tuh udah cukup komplit. Beda sama Oculus Rift beberapa tahun lalu yang masih harus connect ke PC. Dia tuh udah standalone gitu, nggak ribet, bisa dibawa kemana-mana. Sistem Guardian-nya juga harusnya tuh cukup ya, bikin yang main tuh mawas diri dan nggak kelewat batas pas lagi main. Latency-nya minim dan nggak bikin pusing. Kalau mau lebih kebayang metaverse tuh kayak gimana, ini adalah jalan awal yang baik, bukan bikin ibu kota baru di metaverse. Beda. Buat harga sebenarnya oke banget kalau dibeli pakai harga US-nya. Cuman harga di pasarannya tuh agak terlalu mahal sebenarnya. Keputusan beli apa enggak balik ke kalian. Oke, udah ya, saya mau mancing lagi. Bye. Aduh bang, gimana? Kecolok. Komedi terus.